Alam alam tes. Bersama dengan Fakultas Tarbiyah serta Sadar Education mengucapkan terima kasih saya sampaikan kepada sahabat-sahabat di semuanya dan hadir. Kemudian yang selanjutnya ada pun tujuan ataupun forum yang kita selenggarakan kali ini memiliki visi yakni bisa lebih meningkatkan tali ukhuwah di antara umat beragama, yakni umat beragama Islam dan Kristen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pun harapan kami semoga forum ini bisa menunjukkan ide ataupun gagasan yang sekiranya mampu lebih bisa meningkatkan pluralitas dalam kehidupan beragama di Indonesia. Maka dari itu tidak ada salahnya ketika PMI Rayon Tarbiyah mengadakan seminar ini. Dan sekali lagi dengan harapan peningkatan saling rasa menghormati dan toleransi antar umat beragama lain lebih ditingkatkan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan menikmati forum ini. Semoga Anda menjadi dewasa berkat forum ini. Terima kasih. Balik. Margono. Farudin, seluruh rangkaian acara. Aija.
Ya, sip. Di bidang itu Pak. Di bidang Pak. Di bidang apa bidang? Dan bidang. Otak saya tadi ya, yang datangnya selebriti semua. Itu kan tokoh-tokoh. Ada yang sudah minta, ya, ada yang sudah minta. Dan biasanya penulis, editornya, yang menulis bukunya. Sombong. Momen dari itu gimana? Gimana itu ya? Ini berarti punya motor beda sih. Iya. Ini banyak sih. Nyanyian sendu karya Misbah El Munir. Aku adalah yang ditinggalkan tanpa dimintai pelukan, apalagi sebuah ciuman. Dan rinduku tetap mengharu biru ketika gelap benar-benar mendekap. Rinduku tetap mengharu biru ketika gelap benar-benar mendekap. Rinduku tetap mengharu biru ketika gelap benar-benar mendekap. Aku adalah pacar senja ini. Walau tak berpantai, dadanya belum menggemegar. Penuh gemuruh ombak ketika sinar Engkau akan begitu. Untukmu rindu yang bertalu. Semoga dimanapun aku berada akan ada engkau di sana. Di hatiku Tuhan. Aku tahu engkau masih perhatikan aku. Aku tahu lewat sakit ini. Sakit ini adalah merindu. Sakit ini adalah benar-benar merindu. Adakah kau melihatku Tuhan?
Dinas Lingkungan IAIN Wali Songo Semarang, yang kami hormati organisasi masyarakat, Sivitas Akademika IAIN Wali Songo Semarang, yang kami hormati para pembicara pada acara seminar dan bedah hukum dengan tema Allah dalam Alkitab dan Al-Quran, sesembahan yang sama atau berbeda pada kali ini. Dan tak lupa pula kepada para hadirin. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Dilanjutkan acara ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas PMII dan berjuang. Kepada yang bertugas kami persilakan.
besok tapi lahir bisnis cucunya rame. Kita nggak bisa datang karena pas hari Sabat salahnya dia ini beberapa teman aja yang belum datang. Memamin dia apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, apabila ada kekeliruan dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan tidak sesuai dengan hati Anda semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan setelah mewakili panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama oleh Badan Koordinasi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IA dan Wali Songo Semarang kepada sahabat Muhammad Fatoni, kami persilakan. Jadi satu untuk membincangkan bagaimana hilang antar beragama itu memang perlu kita lakukan demi tercapainya perdamaian dunia. Salam dan salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan pertolongan besok di hari akhir zaman. Yang pertama, saya mewakili dari Badan Koordinator Mahasiswa Fakultas Tarbiyah mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Lain Tarbiyah, serta Sadar maupun panitia OC yang telah meluangkan waktu untuk suksesnya acara pada kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada BKM Fakultas Tarbiyah yang sampai sekarang bisa terus membantu dalam setiap kegiatan yang telah kami lakukan, dan juga untuk Sadar Publication yang bisa memuaskan kali ini. Dan perlu diketahui bahwasanya kita selaku bangsa Indonesia dengan garis Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita mempunyai yang beraneka ragam suku, ras, agama dan lain sebagainya, tapi kita masih dalam satu wadah. Baik sahabat maupun sahabati yang saya banggakan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas antusiasme sahabat-sahabatku semua yang biasanya yang namanya seminar itu kadang kita kesusahan untuk mencari peserta gitu ya. Untuk mencari hadirin hadironya itu kesusahan, sampai kita itu harus kasih iming-iming full snack, full SKK dan lain-lain gitu. Tapi saya kira di seminar kali ini semua itu beda gitu. Semuanya beda, kita tanpa dikasih snack dan lain-lain, tapi semuanya antusias untuk menghadiri forum ini. Alhamdulillah. Kayak upload antusias. Namanya keadilan. Aku ingin bertakluk hati saudara-saudara.
Masih muda sekali ini yang duduk di sampingnya Wismus. Beliau adalah Dr. Abu Hafsin. Beliau ini juga seorang intelektual muda yang tulisan-tulisannya juga banyak menggugah dan mencerahkan bagi para pemuda, dan beliau ini adalah aktivis di NU wilayah dan sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Syarif. Beliau dilahirkan di Semarang pada bulan Oktober, tepatnya 20 Oktober 1977. Masih muda sekali dan beralamat di Jalan Jeruk 15 Semarang. Pendidikan sama seperti dirimu sendiri. Demikian identitas masing-masing pembicara dan apa sebenarnya konsep yang beliau tawarkan. Apakah akan mencoba untuk mempertemukan titik-titik agama yang selama ini memang sangat rawan konflik karena didasari pada konsep teologis yang diakui kebenarannya oleh masing-masing agama? Justru ini mempertemukan atau tidak akan bisa mempertemukan. Dan apapun yang terjadi, mari kita dengarkan bersama tentang apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Indonesia. Terima kasih atas atensi. Kami masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, saya ucapkan haleluya bagi yang Nasrani. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama duduk di sini untuk berbagi hati kita dan berbagi pikiran kita bersama-sama dalam acara bedah buku ya, yang sekaligus seminar yang telah diprakarsai, juga dirintis ya, kemudian sama-sama diperjuangkan dan diadakan oleh sobat-sobat yang bisa saya sebut sebagai para pendekar dari IAIN ini. Terima kasih dari Islam Kristen untuk sekiranya bisa betul-betul bergandengan tangan, betul-betul bersahabat secara romantis intim, dekat sekali, dengan didasari oleh pemahaman teologis yang selaras dalam hal hakikat, terutama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dari Islam dan Kristen, yaitu sama atau berbedakah Allah yang tertuang dalam Alkitab dan Al-Quran. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu mesti dikaji secara seksama berdasarkan kedua kitab suci tersebut, yaitu Alkitab dan Al-Quran. Nah, Alkitab itu berisi Injil. Injil dalam bahasa Yunani disebut sebagai Evangelion, suatu petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Itu tertulis di kitab An-Nahl ayat yang ke-89. Juga ada tertulis, katakanlah yang menurunkannya adalah Ruhul Kudus dari Tuhanmu dengan benar supaya meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Tertulis di An-Nahl ayat 102. Ini satu ayat. Inilah ayat Al-Quran. Dinyatakan bahwa Tuhannya para ahli kitab yang disini dimaksud oleh Nasrani dan Yahudi dan pengikut Muhammad adalah Tuhan yang satu dan sama. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Alkitab menulis, adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia adalah juga Allah bangsa-bangsa lain. Penegasan itu tertulis di kitab Roma pasal 3 ayat 29. Kemudian agama yang satu, tentunya termasuk Yesus dan Nabi Muhammad, agamanya adalah satu. Demikian tertulis. Dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Saya yang lebih dekat dengan Isa anak Maryam di dunia dan akhirat. Wah, Nabi Muhammad bilang dia paling dekat hubungannya dengan Yesus. Nah, jadi kalau di sini ada yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad dan pengikut Yesus, ya mudah-mudahan kita senantiasa dekat juga. Kemudian, semua nabi-nabi itu bersaudara karena satu turunan. Ibunya berlainan, sedang agamanya satu. Maka saudara-saudari, dengan demikian maka arti beragama tauhid jelas sekali bukan menunjuk kepada sebuah organisasi, apalagi cuma sekedar tradisi atau syariat. Pengikut Yesus yang sejati dan pengikut Muhammad yang sejati pada dasarnya agamanya adalah satu, yaitu agama yang juga agama orang Yahudi dan Nasrani yang benar-benar mengesahkan Allah atau monoteis tentu bisa pula disebut sebagai tauhid. Namun sebagai analogi, contoh, janganlah kita meniru kefanatikan dan keanehan beberapa orang Jakarta yang sering di antara mereka tidak mau disebut sebagai orang Jawa. Ya, ada teman-teman yang mungkin punya teman-teman kawan-kawan di Jakarta. Sudah sampai Jakarta dia kalau lagi lebaran saya mau pulang ke Jawa. Wah. Orang-orang yang di Jakarta bilang, gue bukan orang Jakarta nih. Tidak mau mereka disebut orang Jawa. Gue bukan orang Jawa, gue orang Jakarta. Tidak mau disebut Jawa. Padahal notabene Jakarta juga sebagian dari Pulau Jawa. Ini lucu dan agak aneh. Juga perdebatan di antara Kristen. Ada yang Kristen tauhid, ya, menyatakan dirinya Tuhan yang tahu. Baik, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Satu kesempatan yang baik kita bisa berkumpul di sini karena apa yang kita lakukan ini barangkali di beberapa tempat lain akan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Karena seorang seperti Franz Donald ini kalau disikapi dengan tidak dewasa, disikapi dengan fanatisme, mungkin akan disebut sebagai pengacau, mungkin akan disebut sebagai penyesat dan sebagainya macamnya. Tetapi kalau kita mau agak tenang sedikit dan berbincang-bincang dengan baik, maka kita akan menemukan banyak kajian yang menarik dari tulisan Franz Donald ini. Sebagai seorang Kristen, saya akan memakai acuan dari apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Kalau kita melihat bahwa Yesus Kristus tidak pernah menuliskan kitab atau buku, sehingga acuan dari kata-kata Yesus Kristus akan kita dapatkan dari Injil-Injil sinoptik. Yang paling tua adalah Injil Markus, ya, yang dituliskan pada sekitar tahun 60-70 Masehi. Kemudian diikuti dengan Injil Matius sekitar tahun 70-an, kemudian Injil Lukas sekitar tahun 78. Kemudian yang terakhir adalah Injil Yohanes yang dituliskan sekitar tahun. Dikatakan di dalam Kisah 3 ayat 13 bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Jadi posisinya alim dan seterusnya. Kita bicara ini ada Mas Ari, ada Mas Franz Donald, ada beliau ini orang-orang pintar semua dalam berbagai agama ya. Jadi saya sebagai orang kuno yang tidak pernah sekolah ini kok bener akeh dan orang bener semua ini gimana ya? Kalau orang Jakarta mengatakan semua orang salah, sekarang saya mengatakan semuanya kok orang benar. Minimal saya ingin menirukan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, seorang pemikir Islam yang terkenal itu, Imam Madhab, yang mengatakan bahwa itu kedua forum ini hampir sama reaksinya. Jadi akan saya ceritakan satu saja, karena itu sama, pertanyaannya sama, baik forum kiai maupun forum di aktivitas akademika di Unisula tempoh hari. Saya pertanyakan, waktu itu partai di Indonesia hanya 3, Golkar, P3, PD. Saya tanyakan pertama kali, ini
tiga ini wasilah apa goyah? Semuanya menjawab dengan semangat, wasilah. Jadi hanya kendaraan saja, wasilah untuk mencapai goyah tujuan. Mereka semangat, wasilah. Oke, kemudian pertanyaan saya naikkan. Kalau NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Syiah, itu wasilah apa goyah? Mereka jawab wasilah tapi pelan-pelan, wasilah. Dan tidak semangat tadi, wasilah. Jadi ketika saya naikkan lagi, sekarang akhirnya ada yang nyerut. Kalau menurut Gus Mus ini di forum Kiai itu mereka mengatakan kalau saya dan Anda boleh berbeda karena ini negara demokrasi. Saya mengatakan agama wasilah. Wah, pada berdiri semua, ngomong pada. Ini sama dengan Pak Kudin juga. Kalau wasilah goyahnya apa? Goyahnya Allah saja. Goyahnya adalah Allah itu sendiri. Di Unisula ada seorang dosen yang terus mendebat saya ketika ceramah itu, yang mengatakan, nah itu di dalam Quran ada wa man yabtaghi ghairal Islam dinan ala yuqbal, yang tidak Islam tidak diterima. Inna dina indallahi Islam. Itu bagaimana? Yaitu wasilah ketika partai dianggap ini partai orang Indonesia semua yang bikin tiga-tiganya ini yang bikin Pak Harto semua, baik Golkar, PDI, P3 itu bikinan Pak Harto semua. Makanya harus percaya saya Kiai. Dan ini semua Indonesia, tujuannya untuk kebaikan Indonesia semua tiga-tiganya. Anda silahkan tanya kepada pemimpin-pemimpinnya. Tapi ketika masing-masing orang Indonesia, orang NU yang menganggap NU itu boleh, orang Muhammadiyah yang menganggap Muhammadiyah itu boleh, maka orang NU yang menganggap NU boleh, menganggap orang Muhammadiyah tidak begitu Islam. Itu ada orang juga yang mengatakan anak-anak saya alhamdulillah semuanya bagus-bagus, semuanya Islam, minimal Muhammadiyah. Jadi ini gara-gara menganggap itu goyah. Islam, Kristen atau itu ada dalam manusia. Padahal dalam Al-Quran walaqad karramna bani Adam. Jadi manusia dimuliakan oleh Allah, dan apa yang disampaikan makanya saya tadi waktu ngomong di sana, ngomong itu mestinya apa punya, karena saya belum dapat buku ini, entah disampaikan ke siapa saya tidak tahu. Ini punya semua, isinya pokoknya aku tahu gitu. Itu semuanya Allah akhir. Saya bilang, lalu apa yang mau dibicarakan dan ini? Oh sudah sama ini. Di dalam Al-Quran kalian baca surat yang namanya Nabi-Nabi, surat Hud, surat Yunus, surat Ibrahim. Di situ jelas sekali apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi itu yang disampaikan kepada umatnya. Apa itu? Semuanya la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Itu tidak ada syarat ketergantungan. Mungkin persoalan Allah itu atau tentang ketuhanan Kristen itu dari Injil. Dan memang tadi sudah sempat dikatakan dalam Markus pasal 12 ayat 28 sampai 32 Pak ya. Di situ dijelaskan tentang bahwa Adik, kena action dik, kena action. Langsung toh.
Emang ono apa? Tapi saya nggak kepengen Dua kali dulu ya. Berarti ya saya takut sini dirimu mau ya. Pengene ya. Nah, ini bukan Pak saya. Tapi tes dasar apa standar? Nganu, di fotokopi kita abu kita mau Kan maca. orang mau kan nerjemahke. Siap. Angkat tangan deh. Siap. Raiba. Nama? Macam tenang. Di nama ya? Amam grogi. Kayak groginan aja. Blackpink. Wah, saya sampai dia. Antara sebelah kawan bayi. Kayak apa nih guys? Masih keren. With the problem of humanity. Saya kira ini lebih penting jauh daripada what is religion. Karena kalau what is religion nanti ada yang menyalahkan Bible, ada yang menyalahkan Quran, itu tidak akan pernah selesai. Tapi bagaimana agama ini memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan? Maka saya kira dalam bekerja sama, dalam bangun kerjasama, mari kita bangun paradigma yang humanistik, yang universal. Kita ambil sebuah overlapping konsensus yang overlap di antara sebuah agama. Saya kira banyak sekali sama-sama. Setahu saya ajaran agama Buddha sangat baik. Saya hampir tempat-tempat peribadatan pernah saya masuk dan pernah ikut kebaktian di dalamnya. Di gereja malah saya pernah waktu di Chicago saya kalau tiap minggu ke gereja, bahkan pernah sampai ke Willow Creek, itu gereja terbesar. Mungkin nggak tahu yang paling saya tahu Willow Creek di Chicago itu udah ke arah barat kira-kira 40-an kilometer dari Chicago itu, sekitar 25 mil itu besar sekali, luar biasa. Pernah juga datang ke sana. Ya, memang saya mendapatkan bahwa apa yang penting bagi kita dalam rangka pengembangan Jawa itu adalah bagi Kepada para sahabat-sahabat yang tadi telah berkenan bertanya, dimohon untuk mengambil door prize di panitia. Di sini ya. Bisa mendaftarkan diri kepada ketua royal masing-masing. Poli ya. Poli terus. Demikianlah acara seminar dan buku. Kami